have orders from... Stop! Go. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist season kedua. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pria yang terlihat sedang mempromosikan tentang sebuah brosur mengenai pengadilan visa yang telah menginjak-injak hak privasi amandemen keempat warganya. Ketika sedang memberikan selembaran brosur tersebut, ia tiba-tiba tertabrak oleh seorang mahasiswa. Karena ingin meminta maaf, mahasiswa itu langsung membantunya membereskan brosur yang berserakan di bawah. Setelah meminta maaf dan membantunya, mereka saling bersalaman. Dan ketika jarak di antara mereka telah cukup jauh, mahasiswa itu tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Air mata yang berbentuk darah mulai bercucuran di area kelopak matanya yang membuat para mahasiswa di sana langsung berusaha untuk mencari bantuan. Sementara pria tua pembagi brosur itu mengkonfirmasi kepada rekannya bahwa target mereka telah berhasil dilumpuhkan serta akan masuk ke dalam fase kedua. Dan inilah Kara Kurtz, blacklister nomor 55 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada Kin yang kembali menemui Tom di suatu restoran. Saat itu, Kin sebenarnya hanya ingin menjelaskan alasan ia semalam menghampiri Tom. Sebenarnya, Tom memaklumi hal itu. Kemudian Kin ingin berbicara tentang rencana kapal yang ingin Tom beli. Namun rupanya Tom masih sangat bersikeras mencoba untuk memperbaiki hubungan di antara mereka berdua. Tom masih ingin mencoba untuk mengajak Kin kembali ke kehidupan semula mereka. Bahkan ia meminta Kin untuk mulai memanggil dirinya dengan sebutan nama aslinya, yaitu Jacob. Saat sedang berbincang, Kin tiba-tiba mendapat telepon dari Reddington. Meskipun Tom telah memintanya untuk tak mengangkat telepon tersebut, Kin meminta maaf karena ia harus segera mengangkat telepon itu dan pergi. Karena mungkin saja itu adalah hal yang penting. Saat Kin menghampiri Reddington, ia melihat pemandangan yang telah tak asing baginya, di mana Reddington mempekerjakan seseorang untuk menginterogasi tawanannya demi sebuah informasi. Kemudian Reddington menjelaskan bahwa sumbernya telah menyatakan keberadaan Kara Kurtz di Amerika. Orang itu bekerja sebagai ajudan di konsulat Rusia dan paling setia kepada Kabal. Reddington percaya Kabal adalah satu-satunya organisasi yang melayani Kara Kurtz dengan mewah setibanya ia di sini. Kara Kurtz dikenal dalam komunitas intelijen sebagai tangan kiri dari SVR. Ketika Reddington tentang menjelaskan profil dari Kara Kurtz, Kin selalu mencoba untuk memotong perkataannya dengan menjelaskan bahwa ia akan mencari tahu kemanapun tentang informasi ayah dan ibunya adalah seorang intelijen. Ia tahu keberadaan Kara Kurtz yang akan memicu perang dingin sangatlah penting untuk Reddington. Dan Kin juga tahu informasi Reddington berharga untuknya. Namun perkataannya tentang informasi kedua orang tua Kin tak jauh lebih penting daripada ini semua. Akan ada serangan dalam instalasi pertahanan Amerika dalam beberapa hari ke depan. Dan Reddington yakin apabila firasatnya benar, maka serangan itu akan menjadi yang pertama yang Kabal lakukan di dalam serta di luar negeri. Akhirnya Kin dengan terpaksa mengalah. Ia membawa kasus tersebut ke meja lokasi hitam. Januari 2009, Stanislav Marklov, pengacara hak asasi manusia yang dikenal karena kritiknya terhadap rezim, ditembak mati di Moskow. Pihak Rusia menyalahkan pemuda Pancasila, maksudnya pemuda neonazi. Tetapi intelijen Jerman menyatakan bahwa Kara Kurtz bertindak atas perintah dari SVR.
4 tahun kemudian, Boris Berezovsky, kritikus vokal lainnya dari rezim tersebut, ditemukan tewas dengan dugaan bunuh diri. Keane menegaskan, sumber-sumber intelijen mengindikasikan kematian itu dilakukan oleh Kremlin, dan semua itu percis dengan apa yang diinginkan oleh Kabal. Apapun itu, Karakurt dikirimkan ke sini agar pemerintah Amerika percaya bahwa semua kejadian penyerangan itu mengatasnamakan Rusia. Ini adalah operasi bendera palsu untuk mempertegang hubungan di antara kedua negara tersebut. Meskipun begitu, Reddington tak memberitahu secara spesifik tentang penyerangan instalasi di pertahanan Amerika. Karena Reddington tak mempercayai keamanan pihak FBI setelah percobaan pembunuhan terhadapnya. Karena tak mendapat informasi lebih, Cooper akan meminta bantuan kepada Langley untuk bekerja sama dengan kantor CIA di Rusia dan analis di Eropa. Cooper juga yakin Karakurt pasti ada di radar mereka. Akhirnya Keane dan Ressler ditugaskan menuju ke sana. Mereka bertemu dengan Mr. Masik yang akan memperkenalkan Kilpatrick kepada mereka. Karena Kilpatrick lah yang akan bekerja sama dan membantu untuk mencari keberadaan dari Karakurt. Mr. Masik sedikit meminta kepada mereka berdua untuk tak menanggapi perkataan Kilpatrick yang mungkin saja akan menyinggung mereka. Lalu tak lama kemudian, Kilpatrick bersama rekannya datang. Mereka sangat menghargai kerjasama dan bantuan dari pihak FBI, tetapi mereka ragu tentang sumber informasi yang FBI dapatkan terkait keberadaan Karakurt di Amerika. Keane menjelaskan jika sumber itu tak penting, karena kini Karakurt sedang mencoba untuk menyerang instalasi pertahanan Amerika. Dan apabila Kilpatrick masih memperdebatkan tentang sumber tersebut, maka akan ada banyak orang yang tewas. Masalahnya sekarang, siapa orang yang akan Karakurt temui ketika ia tiba di Amerika? Dengan ketegasan yang Keane berikan kepada mereka, Kilpatrick akhirnya akan berusaha untuk mencari melalui sumber yang mereka miliki. Setelah mereka pergi, Keane dan Ressler pun ikut berpamitan. Namun sebelum mereka berdua pergi, Mr. Masik menghampirinya untuk memberitahu jika sebenarnya Kilpatrick memiliki watak seperti itu. Ia memiliki CI di pemerintahan Amerika dan juga ia memiliki rekan yang mempunyai restoran berisi mantan mata-mata. Beruntungnya, Mr. Masik mendapat sebuah rekaman di antara percakapan mereka dengan harapan rekaman tersebut bisa membantunya. Ketika Ressler pergi terlebih dahulu, Keane menghampiri Mr. Masik untuk bertanya apa yang ia ketahui tentang Katarina Rostova. Mr. Masik tak tahu banyak tentangnya, karena menurut orang-orang, Katarina Rostova hanyalah sebuah mitos dan dongeng belaka. Wanita itu merupakan kumpulan dari para wanita di Uni Soviet yang masih belum bisa diidentifikasi. Namun jika Keane membutuhkan bantuannya, ia ingin Keane mengirim salinan foto tersebut kepadanya. Kembali ke Reddington yang pada akhirnya berhasil menemukan alamat yang diduga menjadi tempat persembunyian dari Karakurt. Lantas ia bersama Dembe langsung pergi ke alamat tersebut. Setibanya mereka berdua di sana, ternyata mereka hanya menemukan beberapa catatan mengenai amonium nitrat. Dan ia yakin Karakurt sedang membuat NFO IED. Ketika mereka sedang memeriksa tempat tersebut, seorang wanita yang sedang menggendong anaknya datang untuk bertanya apakah pria yang tinggal di sini masih ada. Karena ia ingin meminta maaf setelah merasa tak enak ketika anaknya menangis terus semalaman. Reddington memberitahu bahwa pria yang menyewa tempat ini sedikit bermasalah dan ia ingin wanita tersebut meneleponnya apabila pria tersebut kembali ke tempat ini. Beruntungnya, wanita itu melihat Karakurt yang tengah mengendarai sebuah truk berwarna putih di luar. Di satu sisi, Keane dan Ressler yang saat itu baru saja meninggalkan Orea mendapat telepon dari Samar untuk memberitahu jika Reddington telah mendapatkan informasi. Karakurt sedang membangun NFO IED dan ia telah menyewa sebuah truk berwarna putih di Annapolis. Reddington menduga jika Karakurt dengan sengaja menyerang ke Orea. Dan ketika mereka mendapatkan informasi tersebut,
Kin justru berpas-pasan melihat truk putih seperti apa yang agen samar beritahu kepadanya. Dalam sekejap, truk tersebut meledak yang membuat Kin sedikit terbanting akibat ledakannya. Akibat kejadian itu, 14 agen CIA tewas dan menimbulkan banyak spekulasi, termasuk oleh Senator Hawkins selaku Ketua Komite Intelijen yang menganggap hal tersebut sebagai tindakan terorisme. Di hadapan para awak media, ia berjanji akan menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Karena Kin berada dalam daftar yang terkena dampak ledakan tersebut, Reddington langsung segera meneleponnya. Ia khawatir jika Kin mengalami hal yang tak pernah ia duga. Namun Kin menjelaskan bahwa ia baik-baik saja, tetapi tidak dengan para agen yang sedang bertugas di sana. Kin menduga Cabal telah berhasil menyusupi seluruh sisi dari FBI dan CIA. Sementara kini, Jaksa Agung akan segera datang ke lokasi hitam untuk memberikan pengarahan kepada mereka. Reddington cukup terkejut saat ia mendengar nama dari Tom Connolly terlibat dalam ini semua. Lalu ia meminta kepada Kin untuk berhati-hati dan ia akan kembali menghubunginya. Di satu sisi, wanita yang bersebelahan dengan lokasi kediaman Karakurt ternyata telah berhasil kembali melihat keberadaannya, sehingga ia langsung menelepon nomor yang Reddington berikan kepadanya untuk memberitahu bahwa Karakurt telah kembali. Tentu saja, Reddington langsung menginformasikan hal tersebut kepada pihak FBI melalui Kin. Setelah mendapat informasi, Kin memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka telah mendapat lokasi keberadaan dari Karakurt. Saat mereka sedang menuju perjalanan, Cooper tiba-tiba didatangi oleh Connolly yang memintanya untuk berbicara berdua di kantor. Rupanya saat itu Connolly ingin Cooper melakukan sesuatu lagi untuknya. Kali ini, Connolly ingin Cooper memerintahkan para agennya untuk pergi ke Union Station dan memindahkan semua agennya yang hendak pergi untuk mencari keberadaan dari Karakurt. Alasannya simpel, karena Connolly tak mau hal itu terjadi. Sehingga ia akan kembali mengancam Cooper terhadap Charlene yang mungkin saja akan mendekap di penjara apabila Cooper tak mau mengikuti permintaannya. Dengan terpaksa, Cooper akhirnya menelepon Kin untuk memberitahu bahwa kartu yang sama yang digunakan oleh Karakurt baru saja memesan sebuah tiket di Union Station. Lantas, Kin dan Dressler pun berputar arah menuju ke stasiun tersebut. Setelah merasa keinginannya terpenuhi, Connolly pergi begitu saja. Sementara Kin dan Dressler yang tiba di sana langsung mencoba mengidentifikasi ciri-ciri dari Karakurt seperti apa yang telah Aram berikan kepada mereka. Kin sempat berprasangka buruk kepada setiap orang yang menggunakan tudung yang sama dengan apa yang Karakurt kenakan di foto. Tetapi saat ia melihat penampakan yang sekilas terlewat, seseorang tiba-tiba saja muncul dan langsung mendorong Kin hingga ia sempat tak sadarkan diri sejenak. Ketika wrestler datang menghampirinya, ia memberitahu bahwa dirinya baru saja diserang. Akhirnya mereka kembali ke lokasi hitam. Saat itu Aram telah berhasil melacak dengan menggunakan rekaman yang diberikan oleh Mr. Masik. Hasilnya, terdapat sebuah perbincangan di antara Karakurt dengan seseorang. Merujuk pada informasi Mr. Masik yang memberitahu Kin bahwa pemilik itu menjalankan sebuah restoran di DC yang melayani Soviet Old Guard. Dan Aram melacak semua catatan kepemilikan terhadap restoran di Rusia yang berada di DC. Dan ia bersama-sama menemukan satu kecocokan. Ninoska, sebuah restoran yang pemiliknya adalah mantan Spetsnaz yang bernama Anton Velov. Samar yakin Anton adalah informan dari Karakurt. Dari catatan rekaman tersebut, Aram juga menemukan dua orang yang mengadakan makan malam dan semua dibayar oleh seseorang bernama Dr. Leo Andropov yang menurut dugaan Aram bertemu dengan Karakurt malam itu. Karena Andropov bekerja untuk Kementerian Pertahanan Soviet di bulan-bulan terakhir sebelum Glasnost. Akhirnya mereka mencoba untuk menggeledah laboratorium yang diduga menjadi tempat Andropov berada.
Ternyata ia merupakan seorang ahli mikrobiologi dan virus. Pada usia 16 tahun, ia menerbitkan naskah tentang mikrobiologi. Dan apabila Andropov bekerja sama dengan Karakurz, maka ia akan menciptakan sebuah pandemik. Sayangnya, saat itu Andropov ditemukan menghilang tanpa ID, tanpa paspor, dan tanpa identitas. Sementara itu, Reddington yang telah mengetahui keterkaitan Connolly dengan permainan ini langsung menghampiri Cooper yang diketahui selalu diancam olehnya. Cooper memberitahu jika ia dengan terpaksa menyesatkan agen-agennya karena jika tidak, Connolly akan membuatnya tak berdaya. Reddington mencoba melihat dari arah yang berbeda. Ia meminta kepada Cooper untuk mencoba menuruti semua permintaan Connolly padanya tanpa pertanyaan sama sekali. Karena dengan begitu, Connolly akan secara tidak langsung memberitahu apa yang Cabal ingin lakukan. Dan dengan begitu juga, utang Cooper bisa terlihat cukup bersih. Lalu, Keane menghampiri mereka berdua. Ia memberitahu jika agen dan rekannya berhasil menemukan laboratorium virologi milik Andropov. Namun mereka membutuhkan ahli mikrobiologi yang bisa menerjemahkan sebuah naskah Rusia. Tentu saja, Reddington memiliki aset dalam bidang itu. Dokter tersebut bernama Lauren. Ia memperkenalkan Keane dengan nama Ginger. Sembali Lauren memeriksa dan menerjemahkan naskah tersebut, Keane mencoba memberitahu bahwa agen di Orea bisa membantunya mencari tahu tentang siapa itu Katarina Rostova. Tetapi selalu saja, Reddington mencoba mengalihkan semua perbincangan itu. Meskipun begitu, Keane selalu menegaskan bahwa ia tetap akan mencari kebenaran tersebut. Saat itu sebenarnya Tom mencoba menelepon Keane, namun Keane menolaknya. Padahal saat itu Tom mencoba memberitahu Keane jika ia ingin mengadakan makan malam bersamanya. Entah Keane akan datang atau tidak, Tom akan tetap mereservasi sebuah meja pada pukul 7 malam di tempat restoran yang selalu mereka kunjungi saat masih menikah. Dan ia berharap Keane bersedia untuk datang kepadanya. Tak lama kemudian, Lauren telah menyelesaikan naskah tersebut. Ia menjelaskan kepada mereka berdua jika naskah itu memang dibuat untuk menguraikan tentang sebuah virus yang akan menyerang secara individu. Virus tersebut akan menyerang sistem saraf pusat dalam sekejap setelah targetnya terinfeksi. Dengan genetik yang sangat unik, sulit rasanya untuk mendeteksi keberadaan virus tersebut. Tetapi ia hanya bisa menyebutkan apa yang naskah tersebut akan lakukan. Sementara target yang akan mereka infeksi, Lauren tak bisa membantu akan hal tersebut. Sebagai tanda terima kasihnya, Reddington mencium Lauren lalu ia berpamitan. Ketika di tengah perjalanan, Reddington dan Keane sempat berbicara sejenak tentang berapa kerugian yang harus mereka rasakan saat kejadian tersebut terjadi, di mana Karakurz rela mengebom CIA di bagian Rusia dan segala rencana yang Cabal lakukan. Ini berarti mereka sangat serius dalam menanggapi misi ini. Disitulah Keane baru tersadar tentang sebuah hari peringatan. Para korban akan mengadakan layanan di Ascension dan gereja Saint Agnes. Para politisi, komandan militer, perwira intelijen dari luar negeri akan berada di sana untuk melakukan penghormatan terhadap 14 agen CIA yang tewas dalam bertugas. Dan mungkin saja salah satu target Karakurz berada di sana. Akhirnya Keane dan Ressler segera menuju tempat penghormatan tersebut. Di sana ia meminta kepada polisi setempat untuk segera mengamankan parameter dan melacak orang yang telah mereka lampirkan melalui sebuah foto. Meskipun masih dalam dugaan, orang itu diyakini akan berusaha mencoba untuk menyusup masuk dengan membawa senjatanya. Harapan mereka, pihak polisi bisa membantu mencari orang tersebut. Sebenarnya polisi setuju, tetapi mereka tak bisa menjamin karena di tengah keramaian seperti ini akan sulit rasanya menemukan orang dengan ciri yang kurang jelas. Di lokasi hitam, Cooper yang diminta untuk membatalkan acara tersebut dengan tegas menolaknya. Karena
meskipun mereka mencoba untuk meminta bantuan kepada Uraig, tetap saja ia takkan bisa membatalkan acara itu. Justru dengan pembatalan acara tersebut, mereka akan dicap sebagai departemen yang tak bisa melindungi rakyatnya sendiri di negaranya sendiri. Maka dari itu, mereka hanya akan berusaha untuk mencari serta menjaga target dari Karakurt. Cooper juga menjelaskan ciri-ciri dari Karakurt serta apa yang akan ia lakukan. Karakurt adalah virus hidup yang akan menularkannya dengan cara bersentuhan bahkan bersenggolan sekalipun. Kemungkinan besar Karakurt akan menyamarkan dirinya untuk mencoba masuk ke dalam. Di satu sisi, Aram saat itu sebenarnya bisa mencari tahu formula virus yang akan mengidentifikasi siapa target dari Karakurt. Namun ia membutuhkan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mencoba mencari informasinya. Lalu Shin bergerak kepada Reddington yang sedang berdiskusi dengan Cole. Reddington menjelaskan Cabal mencoba memperburuk situasi hubungan dengan pihak Rusia melalui cara merekrut Karakurt yang secara jelas adalah pembunuh yang bekerja pada rezim Rusia. Kini Reddington tak paham jenis percobaan apa yang sedang mereka coba lakukan. Cole mencoba menguraikan beberapa ciri-ciri yang akan dialami oleh penderita virus tersebut, seperti kejang-kejang, sesak dada, dan sekujur badan mengalami kelumpuhan. Karena ingin mencoba, Reddington lantas menelpon Aram untuk meminta tolong mencari kepada seluruh UGD yang menerima pasien dengan ciri-ciri seperti virus yang akan Karakurt infeksikan kepada targetnya. Dengan keahlian yang Aram miliki, ia akhirnya berhasil mendapat informasi bahwa Rumah Sakit Umum Bethesda pernah mendapat pasien seperti itu yang merupakan seorang mahasiswa bernama Connor. Lantas Reddington menyuruh Samar untuk menghampiri kediaman Connor agar mencari tahu informasi tersebut. Setelah berbincang dengan ibunya, ternyata sebuah konspirasi baru terungkap, yakni Connor adalah anak haram dari hubungan antara ibunya dengan Senator Hawkins. Pada saat ibu Connor bekerja sebagai staf, ia melakukan perselingkuhan dengannya hingga hamil dan melahirkan Connor. Dan dapat dipastikan, Senator Hawkins adalah target terbaru dari Karakurt. Akhirnya mereka mencoba untuk mencari keberadaan dari Senator Hawkins di tempat penghormatan. Samar mencoba mencarinya di kantor, tetapi ia menghilang. Padahal saat itu, Karakurt telah menyamar menjadi seorang reporter yang akan menyusup masuk ke dalam dengan menggunakan nama Fleming. Di detik-detik sebelum Senator Hawkins tiba, Reddington menelpon Cooper untuk memintanya menemui Connolly dan memberitahu semua ini. Ia yakin Connolly belum tahu jika Cooper telah mengetahui secara jelas siapa target dari Karakurt, dan dengan cara itulah Connolly bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan rencananya atau tidak. Lantas Cooper pun dengan cepat bertemu dengan Connolly dan memberitahu semua informasi tersebut. Awalnya Connolly ragu dengan informasi yang Cooper berikan, tetapi pada akhirnya ia percaya dan berterima kasih karena Cooper telah memberikan perhatian dalam hal ini. Kemudian Cooper langsung menelepon Keane untuk memberitahu jika kemungkinan besar Karakurt menyamar menjadi seorang reporter. Ketika di saat yang bersamaan, Senator Hawkins turun dari mobilnya. Saat itu ia dipanggil oleh Karakurt untuk mencoba bersalaman dengannya. Namun beruntung, Keane dengan cepat menggagalkan salaman tersebut dan langsung segera mengamankan Senator Hawkins ke dalam mobil. Sementara Karakurt akhirnya berhasil diamankan. Ketika Hawkins berada di mobil, ia ternyata telah mengetahui ancaman dari seorang pria bernama Karakurt. Namun tiba-tiba saja Hawkins mengalami kejang-kejang sama seperti apa yang dirasakan oleh Connors. Akhirnya mereka semua kembali ke lokasi hitam setelah Hawkins dinyatakan mendapat perawatan.
Kin dan Ressler mencoba untuk menginterogasi Karakuts mengenai hal ini. Karakuts menjawab jika ia adalah seorang reporter dan tak tahu dengan nama atau rencana yang selalu agen FBI sebutkan. Ressler menjelaskan, Karakuts bisa saja berbohong, tetapi tidak dengan hasil tes darah yang sedang mereka lakukan. Di saat yang bersamaan, Reddington saat itu telah berhasil menculik Anton. Mereka sempat berbincang sembari meminum segelas wine yang telah Reddington persiapkan. Kemudian Reddington menjelaskan jika ia tahu Anton bekerja pada CIA sebagai informan dan analisis Eropa. Ia ingin tahu sekarang apa yang Anton kerjakan. Anton memberitahunya beberapa hari yang lalu seorang agen FBI menelponnya untuk mencari tahu tentang Katarina Rostova. Yang Anton berikan kepadanya hanya sebuah informasi jika Katarina Rostova adalah sebuah mitos lama dalam sejarah. Anton memberitahunya, beberapa hari yang lalu seorang agen FBI bernama Elizabeth Kin meneleponnya untuk mencari tahu tentang Katarina Rostova. Yang Anton berikan padanya hanyalah sebuah informasi jika Katarina Rostova adalah sebuah mitos lama dalam sejarah. Ternyata tak hanya Elizabeth saja, 2 orang dari Departemen Kehakiman pun pernah mencari orang yang sama, yaitu Katarina Rostova. Mereka ingin kontak KGB-nya dan bertanya tentang alamat anak dari Katarina, yang tak lain ialah Kin. Lantas, Reddington pun langsung menelepon Kin untuk memberitahu bahwa ia telah dijebak. Di saat yang bersamaan, Ressler mendapat informasi dari Aram bahwa hasil darah yang mereka tes terhadap virus yang dimiliki oleh Karakuts adalah negatif. Kin diminta oleh Reddington untuk segera pergi dari lokasi hitam karena mereka telah mencari keberadaannya. Mereka tahu Kin berada di Orea dan mereka dengan sengaja mengirim Karakuts ke memorial hanya untuk memancing Kin agar menyelamatkan Hawkins. Kini Kin telah terinfeksi melalui Senator Hawkins dan sekarang mereka akan segera mendatanginya. Benar saja, ketika Kin sedang bersembunyi, ia melihat Connelly beserta 2 pengawalnya tiba di lokasi hitam. Dan episode 21 di season 2 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.